Bismillahirrahmanirrahim. Hai everyone, hari ini bersama saya, Miwa, akan merangkum sebuah film dengan judul Thank You for Smoking. Film bergenre drama komedi ini merupakan sebuah adaptasi novel yang ditulis oleh Christopher Buckley. Rilis di tahun 2006, film ini berhasil menjadi salah satu film box office dengan rating sebesar 7,6 di IMDb. Cukup bagus kan? Oke, sebelum kita ke cerita, kita ngintro dulu ya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Nick Naylor yang bekerja untuk membela sebuah lembaga tembakau bernama The Big Tobacco. Nick diundang ke acara talk show untuk membicarakan kampanye anti rokok yang sedang diselenggarakan pemerintah. Di antara tamu yang diundang adalah Ron Goody dan Robin Williger. Ron merupakan perwakilan Senator Finnister dari Institut Paru, pihak yang sangat berseberangan dengan Nick. Sedangkan Robin merupakan seorang mahasiswa yang bermasa depan cerah, namun belakangan divonis kanker ganas yang disebabkan oleh rokok. Sehingga ia tidak lagi menganggap bahwa rokok itu keren. Namun, pandangan itu langsung dipatahkan oleh Nick yang berkata bahwa bagaimanapun Nick ingin agar Robin tetap hidup dan merokok. Dia juga menyerang pihak lawan, yakni Ron, bahwa merekalah yang justru menginginkan Robin mati agar anggaran kampanye bisa naik. Scene berlanjut di sekolah anaknya Nick, di mana ia diundang untuk mempresentasikan pekerjaan yang dilakoni seorang ayah. Seperti para ayah sebelumnya yang berseragam pemadam kebakaran dan pilot, Nick harus menjelaskan bahwa ia merupakan sosok yang telah membunuh 1.200 orang Amerika setiap harinya. Melihat ayahnya masuk, Joey khawatir jika Nick akan merusak citra dirinya. Namun dengan santai, Nick berusaha menjelaskan pekerjaannya dengan bahasa yang ramah anak, sebagai seorang juru bicara rokok. Lalu ketika ada anak yang berkata bahwa rokok itu membunuh, Nick meminta mereka untuk tidak langsung mempercayainya. Sebaliknya, mereka sendiri yang harus mencari tahu kebenarannya. Mendengar hal itu, sang wali kelas langsung menghentikan pembicaraan Nick karena khawatir para murid akan menerima pemahaman yang salah. Setelah memberikan presentasi yang sangat ngahariwangkeun, Nick bergabung bersama sahabat sesama juru bicara lainnya yang dijuluki dengan The Mod Squad atau The Machine of Death atau menjual kematian. Anggota pertama ialah Polly Bailey, sang ratu alkohol, yang merupakan seorang anggota Dewan Moderasi yang telah melegalkan sebagian besar aturan ketat minuman keras. Polly pun dijuluki sebagai The Mother Burgundy. Lalu ada Bobby J, si muka pistol, yang bekerja untuk sebuah organisasi bernama SAFETY atau Society for the Advancement of Firearms and Effective Training for Youth, yang artinya masyarakat pendukung kemajuan senjata api dan pelatihan efektif untuk para pemuda. Secara umum mereka menghadapi kesulitan yang sama, yaitu melawan etika publik. Dan setiap pertemuan mereka gunakan untuk sesi sharing dan brainstorming. Di malam harinya, Joey meminta Nick untuk membantu mengerjakan PR tentang mengapa Amerika memiliki pemerintahan terbaik dunia. Loh, Nick heran, apa benar ini pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru? Karena untuk menyatakan sesuatu menjadi yang terbaik, tentu kita perlu acuan berdasarkan apa? Lalu Nick menyuruh Joey untuk menulis apa saja tentang kehebatan Amerika, seperti bagaimana Amerika menaikkan harga pasar dunia, cara Amerika mengeksekusi penjahat, dan lain sebagainya. Semua itu jawaban yang benar, tetapi Joey masih bingung. Emang bisa dijawab seperti itu? Lalu Nick menjawab, tentu saja inilah keindahan berdebat. Selama dia berargumen benar, maka dia tidak akan pernah salah. Kemudian Joey bertanya, jika dia bisa menyelesaikan tugas dalam waktu sejam, apakah dia bisa bergadang malam ini? Namun Nick menolak, karena itu merupakan sebuah negosiasi, bukan argumen. Keesokan harinya, Jill sang mantan istri sudah menunggu Joey pulang. Nick kemudian memohon agar bisa memperpanjang waktunya bersama Joey.
Namun Jill menolak dengan alasan bahwa mereka sudah mempunyai bagiannya masing-masing, di mana Jill weekdays dan Nick weekend. Scene berlanjut di sebuah stasiun TV di mana Senator Finnister yang berbicara atas nama Institut Paru mengusulkan simbol tengkorak untuk dipasang pada setiap bungkus rokok. Ia juga mengundang The Big Tobacco yang diwakili oleh Nick untuk hadir pada sidang kongres ke depan. Melihat hal itu, bosnya Nick yang bernama BR mengamuk lantaran kampanye tersebut sangat menurunkan angka penjualan. Tak ada anggota rapat yang berani memberikan ide, namun tidak untuk Nick. Dengan gayanya yang khas dan berharisma, ia berdiri dan berkata bahwa mereka bisa membuat rokok berjaya kembali dengan cara memasukkannya ke dalam adegan film. Seperti sejak tahun 1927, rokok selalu diperagakan keren dan seksi dalam setiap film yang menyebabkan rokok menjadi viral. Hal inilah yang memberinya ide untuk memunculkan kembali budaya merokok ke dalam dunia perfilman. Setelah menyampaikan ide yang tidak begitu dihargai bosnya, Nick disuruh pergi untuk menemui kapten, di mana kapten di sini merupakan seorang pebisnis tembakau yang sangat sukses. Ia juga mendirikan akademi studi tembakau yang bertujuan untuk meneliti sebanyak mungkin pengaruh tembakau terhadap lingkungan, khususnya kesehatan manusia. Sosok Nick mengingatkan kapten akan masa mudanya di mana ia penuh semangat dan berdedikasi. Ia pun menyuruh Nick untuk pergi menemui seorang agen besar Hollywood di California untuk menyogok para artisnya agar mau merokok di dalam layar, seperti yang diusulkan BR. Dasar keong racun, itu kan idenya Nick. Setelah puas mengobrol, Nick diantar ke bandara, di mana terlihat Setelah puas mengobrol, Nick diantar ke bandara, di mana terlihat betapa kapten sangat menyukai Nick. Ia sampai diantar pulang memakai Tobacco One alias jet pribadi mewah yang memiliki fasilitas canggih lengkap dengan pramugarinya yang plus. Aduh, hai, ambiar deh semua. Melihat ada kesempatan berlibur, Nick menelpon dan meminta Jill agar mengizinkan Joey ikut dalam perjalanan bisnisnya ke California. Namun sayang, ia menolak dengan alasan bahwa Nick hanya akan memberi pengaruh buruk terhadap anaknya. Scene berlanjut ke The Mod Squad di sebuah kafe di mana Nick bertanya apakah mereka kenal dengan seorang wartawan bernama Heather Holloway. Dan dengan mata berbinar, Bobby langsung menjawab bahwa ia merupakan seorang wartawan cantik dengan segala pesona wanita Inggris. Karena itu, Nick harus berhati-hati jangan sampai ia tergoda dengan payudaranya. Namun Polly bingung, emang apa hubungan payudara dengan wawancara? Kemudian Bobby menjawab bahwa detailnya sebuah informasi seorang pria tergantung seberapa besar payudara wartawannya. Jadi gitu. Keesokan harinya, Nick bertemu dengan Heather, si reporter cantik yang sangat mempesona. Ditemani dengan sebotol anggur merah, mereka mengobrol santai tanpa ada rasa canggung. Lalu seiring berjalannya waktu, Heather yang terbawa suasana meminta Nick untuk melihat tempat tinggalnya dengan alasan ingin melihat di mana sang iblis tidur. Baru kenal aja udah main nyamper nih. Lalu sesampainya di apartemen. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan solimi, soleha. Lanjut. Scene berpindah ke rumah ibunya Joey yang sedang mempersiapkan sarapan, di mana tiba-tiba Joey bertanya kenapa ia nggak boleh pergi bersama ayahnya. Lalu Jill menjawab bahwa California itu sangat berbahaya, tidak pantas untuk dikunjungi apalagi bersama ayahnya. Kemudian Joey bertanya, apakah mungkin ia dijadikan objek pelampiasan kemarahannya terhadap Nick? Karena ia pikir bahwa perjalanan ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk mengenal ayahnya lebih dekat.
Namun, jika benar Joey dijadikan pelampiasan, maka ia tidak keberatan dan akan memakluminya. Pada akhirnya, ia mengizinkan Joey untuk pergi bersama ayahnya. Saat menjemput, Nick bertanya, bagaimana dia bisa meyakinkan ibunya itu? Lalu Joey menjawab bahwa itu merupakan sebuah argumen, bukan negosiasi. Saat sampai di California, Nick bersama Joey langsung menuju kantor EGO atau Entertainment Global Offices. Mereka dibawa keliling oleh seorang asisten sambil menjelaskan bahwa tiap sudut ruangan dalam gedung itu merupakan rancangan bosnya. Setelah melakukan tur singkat, akhirnya Jeff dan Nick bertemu. Jeff merupakan seorang sutradara yang memiliki pandangan hidup yang hampir sama dengan Nick, di mana ia tak keberatan jika harus membuat para aktornya merokok. Terlepas dari isu kesehatan, Jeff hanyalah seorang fasilitator, bukan seorang dokter. Ia pun sepakat untuk bekerja sama dengan The Big Tobacco. Singkat cerita, Nick menerima sebuah koper dari kapten yang ternyata isinya adalah uang. Kemudian kapten melepon dan menyuruh Nick untuk pergi menemui sang Marlboro Man yang sekarat karena penyakit kanker paru. Rupanya ia ingin menutup mulut si koboi agar tidak membesarkan masalah penyakitnya kepada media. Joey memaksa ikut walau Nick agak khawatir karena ini bukanlah perjalanan yang aman karena ia tahu seorang koboi tidak akan pernah menerima uang suap. Saat sampai di depan rumah, seorang pria tua bernama Lorne Lodge tiba-tiba menodong senapan tepat di depan dada Nick. Sesaat akan menembak, Joey langsung keluar dari mobil dan memanggil ayahnya. Beruntung, Lorne tidak jadi menembak dan mempersilahkan mereka masuk. Rupanya, ia sudah mengetahui maksud kedatangan Nick ke sana. Namun, bukannya meminta Lorne untuk menerima suap, Nick malah menyuruh Lorne untuk mengekspos tindakan penyuapannya ke media. Sambil mencontohkan adegan dramatis menumpahkan uang jutaan dolar ke lantai, ia menyuruh Lorne untuk berkata pada media bahwa ia akan menyumbangkan semua uang suapnya ke yayasan kanker. Namun, gundah gulana yang pada akhirnya membuat Lorne menerima uang itu untuk keluarganya. Saat pulang, Joey bertanya mengapa ayahnya melakukan hal itu. Nick menjawab bahwa ini merupakan pekerjaan seorang pelobi, di mana ia harus mempunyai moral yang fleksibel, seperti profesi seorang pengacara yang harus membela seorang pembunuh, walaupun ia tahu bahwa itu salah. Namun, jika kita didasari argumen yang benar, pekerjaan ini tidak akan salah. Perjalanan dilanjut dengan sesi wawancara di sebuah stasiun TV secara live, di mana Nick berpasangan dengan sang pimpinan kampanye anti rokok, yaitu Senator Finister. Namun saat pembawa acara menerima telepon masuk, sang penelepon dengan kasar mengujar kata kebencian dan mengancam Nick bahwa dalam seminggu ia akan dilenyapkan. Sontak semua orang di studio termasuk Joey kaget dan terpukul dengan pernyataan itu. Singkat cerita, Nick pergi melepas kegundahan pada The Mod Squad. Polly bercerita bahwa ia perlu memiliki bodyguard karena merasa hampir diculik sekelompok aktivis. Namun Nick menyela jika lembaga minuman keras tidak cukup mengerikan untuk diculik. Ia pun membandingkan jumlah kematian yang diakibatkan oleh rokok dibandingkan dengan alkohol dan senjata api, di mana rokok yang lebih unggul karena dapat memantikan 1.200 orang setiap harinya. Sehingga Nick merasa yang paling pantas untuk diculik sehingga tak sadar telah merendahkan derajat kedua temannya. Aduh, kumaha sih ya? Di perjalanan pulang, Nick dicegat dan dipaksa masuk ke dalam sebuah van. Ia ditahan dan diikat oleh sejumlah pria yang tak dikenal sambil menempelkan banyak sekali plester nikotin ke tubuhnya. Si penculik meminta Nick untuk berhenti membunuh orang. Namun, tak sempat bernegosiasi, Nick sudah pingsan dan ditemukan dengan kondisi hampir telanjang di pangkuan patung Lincoln.
Setelah bermimpi keracunan asap, Nick terbangun di bangsal rumah sakit dan mendapati semua keluarga serta sahabat sudah berada di sana. Dokter mengatakan bahwa Nick tidak bisa merokok lagi untuk seumur hidupnya. Bahkan menghisap satu batang pun bisa membuatnya kembali lumpuh. Aduh, karunya teuing. Ia juga berkata jika ini merupakan keajaiban bahwa Nick masih hidup, karena jika bukan perokok yang mengalami keracunan nikotin sebanyak Nick, ia akan mati. Lalu terlihat kapten yang berada di layar TV ternyata sedang dirawat juga karena serangan jantung, namun tak bisa sekamar dengan Nick karena satu dan lain hal. BR tanpa basa-basi meminta Nick untuk bersedia diwawancara karena pers sudah menunggunya di luar. Di hadapan seorang reporter, Nick mengatakan bahwa rokok telah menyelamatkan hidupnya. Ia pun tak sabar untuk menghadiri sidang kongres bersama senator. Singkat cerita, kondisi Nick telah membaik dan sudah mulai bekerja. Namun suatu pagi mereka dikejutkan dengan sebuah koran yang memuat artikel tentang Nick. Heather, sang wartawan, dengan detail menggambarkan bagaimana Nick ingin menipu rakyat Amerika Serikat dengan berkata bahwa rokok itu tidak berbahaya. Ia juga menuliskan semua informasi termasuk pertemuan The Mission of Death yang saling berlomba untuk mendapatkan jumlah kematian terbanyak. Lalu ada penyogokan artis yang melibatkan sutradara, penyuapan Marlboro Man, bahkan anaknya Joey dilatih untuk menjadi penerus ayahnya selama perjalanan bisnis. Setelah membaca artikel itu, Nick jelas kecolongan karena terlalu mempercayai Heather. Semua ini ia lakukan hanya demi prinsip sebagai seorang wartawan, sama seperti Nick. Seketika, image yang dibangun Nick jatuh terperosok. Begitu pula dengan karirnya karena ia telah dipecat BR. Tak ada yang bisa membantu Nick termasuk kapten karena ia baru saja meninggal pagi itu. Setelah melayat, Nick memutuskan untuk meratapi nasib di apartemennya sendirian. Namun tak lama kemudian, Jill dan Joey datang. Joey dengan mata yang berbinar-binar meminta Nick untuk bangkit kembali menjadi sosok yang selalu benar karena memang itu pekerjaannya. Seseorang yang berbakat dalam memutarbalikkan keadaan. Nick akhirnya memiliki sebuah ide agar bisa masuk ke dalam sidang kongres dalam pembahasan simbol tengkorak pada rokok. Keesokan harinya, Nick tiba-tiba sudah dikerubuti pers dan masuk siaran TV. Ia berjanji untuk membersihkan nama-nama yang telah dikotori karena dirinya. Lalu dengan lantang menasehati para penonton untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan anggota pers, khususnya kepada seorang wanita muda berambut coklat dari koran The Washington Post. Ia pun mengklarifikasi jika ia masih ingin diundang para anggota Senat untuk membagikan pengetahuannya tentang The Big Tobacco. Lalu, dalam waktu sekejap, telepon berdering di kantor Senator Finister yang memaksanya untuk mencantumkan kembali nama Nick Naylor di daftar tamu undangan. Cerdas. Bagai artis, Nick and the Gang disambut para wartawan lalu memasuki ruangan Senat. Seiring berjalannya waktu, seorang dokter dan tokoh masyarakat telah memberikan pandangannya akan bahaya rokok dan pentingnya menambahkan gambar tengkorak pada setiap bungkusnya. Lalu sampailah pada giliran Nick. Ia menginfokan bahwa walaupun saat ini dia pengangguran, namun sebelumnya merupakan seorang wakil direktur Akademi Studi Tembakau. Ia pun menyampaikan penemuan terkini akademi bahwa merokok dapat mengimbangi penyakit Parkinson. Saat ditanya akan bahaya rokok, Nick mengiyakan pernyataan tersebut. Lalu Senator Finister cukup terkejut karena tak seperti biasanya di mana Nick suka memutarbalikkan fakta. Walau begitu, Nick merasa bahwa penambahan simbol tengkorak pada rokok itu tidak diperlukan karena semua hal memiliki potensi untuk menyebabkan kematian.
Ia berkata bahwa jumlah kematian terbesar di Amerika disebabkan oleh kolesterol. Ironisnya, Senator Finister berasal dari daerah yang terkenal akan keju cheddarnya. Yang menurut Nick, keju tersebut telah menyumbat arteri warga Amerika, sehingga logo tengkorak mungkin bisa ditambahkan pada setiap bungkus kejunya. Maka dari itu, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengedukasi anak-anak tentang semua kemungkinan bahaya dunia, sehingga kelak setelah mereka dewasa dapat memilih pilihan hidupnya dengan bijak. Tak lama kemudian, Nick dipersilahkan keluar dari ruang persidangan. Saat ditanya pers apakah Nick akan bekerja kembali untuk tembakau, ia langsung menolak. Tak terasa, film pun berakhir dengan menampilkan adegan beberapa bulan kemudian di mana akhirnya perusahaan rokok berdamai dengan warga Amerika. Akademi Studi Tembakau dibongkar, BR jadi pengangguran, lalu Heather masih menjadi seorang reporter. Joey memenangkan juara debat dan bahkan The Mod Squad telah menambahkan beberapa anggota baru. Sedangkan Nick, ia telah membuka kantor konsultan sendiri dengan beberapa klien yang terlihat sangat puas dengan pelayanannya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana guys? Menurut saya, film ini cukup membuka wawasan dan mengubah cara pandang ya, karena tokoh Nick yang diperankan oleh Aaron Eckhart berhasil membuat saya mendukung setiap pernyataan dan perbuatannya. Padahal itu salah. Lalu, Nick yang membela rokok mati-matian dijadikan sebagai tokoh protagonis, sedangkan Senator Finister yang menjunjung tinggi nilai kesehatan dijadikan sebagai tokoh antagonis. Ini tuh seperti villain menjadi hero dan hero menjadi villain. Ada lagi nggak sih tipe film yang kayak gini? Kalau kalian tahu, tolong komen di bawah ya. Oh iya, satu lagi. Walaupun film ini nyeritain tentang rokok, tapi sepanjang jalan cerita tak ada satu orang pun yang merokok. Kira-kira kenapa ya? Mungkin ini mah mungkin ya, bahwa film ini bukan berfokus pada rokok, melainkan profesi seorang juru bicara atau lobbyist bahasa Inggris nama, di mana ia harus bisa membujuk politisi atau sekelompok orang tertentu untuk dapat mencapai kepentingannya. Gitu juga namanya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di film selanjutnya ya. Bye-bye.